Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Sofiawati. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi hukum termodinamika. Yuk teman-teman, kita simak baik-baik. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai hukum termodinamika. Apa itu hukum termodinamika? Ada yang tahu apa itu hukum termodinamika? Ya, termodinamika adalah ilmu yang mempelajari perubahan energi pada suatu sistem ketika mengalami proses termodinamika dari satu keadaan ke keadaan lain. Bicara tentang termodinamika, maka kita akan bicara tentang perpindahan energi. Dalam pembahasan hukum pertama termodinamika, itu ada yang namanya sistem dan lingkungan. Apa sih sistem itu? Sistem adalah objek yang akan kita amati, sedangkan lingkungan adalah sesuatu yang di luar sistem yang mempengaruhi sistem tersebut. Pengaplikasian hukum satu termodinamika contohnya adalah proses merebus air. Kenapa proses merebus air? Karena pada proses merebus air itu adalah sistem dan kalor adalah lingkungannya. Air dalam keadaan dingin atau suhu rendah, ketika diberikan kalor, maka air akan berubah suhunya menjadi panas, dan itulah yang dinamakan proses termodinamika. Nah, air adalah sistem dan kalor adalah lingkungannya yang mempengaruhi sistem tersebut atau mempengaruhi air tersebut. Hukum satu termodinamika. Di dalam hukum satu termodinamika, kita bicara yang namanya hukum kekekalan energi. Kenapa sih hukum kekekalan energi? Apa hubungannya? Ya, hukum satu termodinamika mengatakan bahwa Q sama dengan delta U plus W. Q sama dengan delta U plus W hanya secara matematisnya saja. Bagaimana sih jika secara fisiknya? Dengan adanya usaha dan energi dalam akan menimbulkan kalor. Jadi dengan adanya usaha dan energi dalam akan menimbulkan kalor. Dalam hukum satu termodinamika, kita harus memahami yang namanya teori kinetik gas. Bagaimana sih teori kinetik gas? PV sama dengan nRT dan PV sama dengan nKT. Nah, konsep inilah yang nantinya akan kita sambungkan. Proses hukum satu termodinamika ada isobarik, isokorik, isotermik, dan adiabatik. Proses isobarik. Iso artinya tetap, sedangkan bar artinya tekanan. Berarti isobarik adalah proses dalam keadaan tekanan tetap. Nah, pada proses ini kita akan bicarakan tentang kalor, usaha, dan energi dalam. Nah, di sini ada grafik isobarik di mana grafik P terhadap V, yang dimana P-nya adalah tekanan dan V-nya adalah volume. P-nya di situ tetap dan V-nya berubah. Nah, di sini ada W. W itu adalah usaha, di mana W sama dengan P dikali delta V, di mana W ini adalah luas daerah. W sama dengan P dikali V2 min V1, atau W sama dengan NR delta T dan W sama dengan NK delta T. Dan NR delta T ini diperoleh dari rumus hukum kekekalan energi. Energi dalam. Energi dalam adalah sekumpulan energi pada partikel-partikel. Rumusnya U sama dengan N dikali EK, U sama dengan setengah NKT. Pada partikel monoatomik, delta U sama dengan 3/2 NK delta T. Kalor sama dengan Q 5/2 NR delta T, di mana kalor ini diperoleh dari delta U plus W, di mana delta U adalah 3/2 P delta V ditambah P delta V. Nah, jika dijumlahkan menjadi 5/2 P delta V. Yang kedua adalah proses isohorik, di mana iso adalah tetap dan horik adalah volume. Jadi isohorik adalah proses dalam keadaan volume tetap. Nah, di sini grafik isohorik di mana volumenya tetap dan tekanannya berubah. Nah, di sini W usaha sama dengan P delta V, di mana W sama dengan P V2 min V1. V-nya ini kan karena tetap, maka V min V sama dengan 0. W sama dengan P dikali V min V sama dengan 0. Jadi W di sini adalah 0. Nah, untuk mencari kalor, Q sama dengan delta U plus W. Nah, karena W-nya adalah 0, jadi Q sama dengan delta U. Nah, delta U-nya itu adalah 3/2 NR delta T, maka Q sama dengan 3/2 NR delta T sama dengan 3/2 NK delta T.
Proses yang ketiga yaitu proses isotermik, di mana iso artinya tetap dan termik artinya suhu, yang berarti isotermik adalah proses dalam keadaan suhu tetap. Grafik isotermik. Nah, di sini grafik isotermik ada hubungannya dengan rumus di samping. Kenapa isotermik gambarnya seperti itu? Karena P sama dengan 1 per V. Nah, isotermik. T1 sama dengan T2 sama dengan T3. Energi dalamnya itu delta U sama dengan 3 per 2 NR delta T sama dengan 3 per 2 NR T2 min T1. Karena T-nya tetap maka 0. 3 per 2 NR kali 0 sama dengan delta U sama dengan 0. Jadi delta U sama dengan 0. Nah, isotermik kalor pada kalor Q sama dengan delta U plus W. Q sama dengan 0 plus W, Q sama dengan W. Usaha W sama dengan nRT ln V2 per V1. Selanjutnya yaitu proses adiabatik. Nah, pada proses ini itu proses tidak adanya pertukaran kalor. Artinya Q sama dengan 0, di mana Q sama dengan delta U plus W, 0 sama dengan delta U plus W, delta U sama dengan min W. Selanjutnya yaitu grafik adiabatik. Nah, pada grafik ini kita akan mencari P1 V1 gamma sama dengan P2 V2 gamma, nRT per V1 gamma sama dengan nRT2 V2 gamma. T1 V1 gamma sama dengan T2 V2 gamma. T1 V1 min 1 V gamma sama dengan T2 V2 min 1 V2 pangkat gamma T1 V1 gamma min 1 sama dengan T2 V2 gamma min 1. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.